Semot atau Kitab Keluaran pasal 25. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, katakanlah kepada Bani Israel bahwa bagiku hendaklah mereka mengambil persembahan unjukan dari setiap orang yang hatinya berhasrat. Haruslah kamu mengambil persembahan unjukan bagiku. Dan inilah persembahan unjukan yang harus kamu ambil dari mereka: emas dan perak dan tembaga dan benang nila dan ungu dan kirmisi dan lenan halus dan bulu kambing dan kulit domba jantan yang dicelup merah dan kulit lumba-lumba dan kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk dupa wewangian, batu krisopras dan batu-batu permata tatahan untuk efod dan untuk tutup dada. Dan haruslah mereka membuat ruangan kudus bagiku, dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Seperti segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu mengenai pola tabernakel dan pola segala perkakasnya, maka demikianlah kamu harus membuatnya. Dan haruslah mereka membuat sebuah tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya, serta 1,5 hasta tingginya. Dan haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Haruslah engkau menyalutnya di bagian dalam dan di bagian luar, dan engkau harus membuat bingkai emas di sekelilingnya. Dan haruslah engkau menuang 4 gelang emas baginya, dan engkau harus memasangnya di atas keempat kakinya, dan 2 gelang berada pada sisi yang pertama, dan 2 gelang berada pada sisi yang kedua. Dan haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia, dan engkau harus menyalutnya dengan emas. Dan haruslah engkau memasukkan tongkat pengusung itu ke dalam gelang-gelang pada sisi tabut itu untuk mengusung tabut itu dengannya. Haruslah tongkat-tongkat itu berada di dalam gelang-gelang tabut itu. Tongkat-tongkat itu tidak boleh lepas darinya. Dan haruslah engkau meletakkan ke dalam tabut itu loh kesaksian yang akan aku berikan kepadamu. Dan haruslah engkau membuat sebuah tutup pendamaian dari emas murni, panjangnya 2,5 hasta dan lebarnya 1,5 hasta. Dan haruslah engkau membuat 2 buah kerub dari emas pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Engkau harus membuatnya dari emas tempaan. Dan buatlah 1 kerub di ujung sebelah sini dan 1 kerub di ujung sebelah sana. Haruslah engkau membuat kerub-kerub itu ada di atas tutup pendamaian pada kedua ujungnya. Dan haruslah kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas sambil menudungi tutup pendamaian dengan sayap-sayapnya. Dan wajah mereka berhadapan satu terhadap yang lain. Haruslah wajah kerub-kerub itu menghadap ke tutup pendamaian itu. Dan haruslah engkau memasang tutup pendamaian itu pada tabut di sebelah atasnya. Dan ke dalam tabut itu engkau harus menaruh kesaksian yang akan aku berikan kepadamu. Maka aku akan dapat ditemui olehmu di situ. Dan aku akan berbicara denganmu segala sesuatu yang akan aku perintahkan kepadamu mengenai Bani Israel. Dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang ada pada tabut kesaksian. Dan haruslah engkau membuat sebuah meja dari kayu akasia, 2 hasta panjangnya, dan 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Dan haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dan engkau harus membuat pada sekelilingnya sebuah bingkai dari emas. Dan haruslah engkau membuat di sekelilingnya sebuah profil tepi selebar telapak tangan, dan engkau harus membuatkan sebuah bingkai emas di atas profil tepinya sekelilingnya. Dan haruslah engkau membuat baginya 4 gelang emas,
dan engkau harus memasang gelang-gelang itu pada keempat sudutnya yang ada pada keempat kakinya. Di dekat profil tepinya haruslah gelang-gelang itu terpasang sebagai tempat bagi tongkat-tongkat untuk mengusung meja itu. Dan haruslah engkau membuat tongkat pengusung itu dari kayu akasia dan menyalutnya dengan emas, dan dengannya haruslah meja itu diusung. Dan haruslah engkau membuat pinggan-pinggannya dan mangkok-mangkoknya dan kendi-kendinya dan cawan-cawan korbannya, yang dengan hal-hal itu persembahan curahan dicurahkan. Engkau harus membuatnya dari emas murni. Dan haruslah engkau menyusun roti sajian di atas meja itu di hadapanku terus-menerus. Dan haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita dari emas murni. Haruslah kaki pelita itu dibuat sebagai karya tempaan. Alas tumpuannya dan tangkainya, kelopak-kelopaknya, kuntum-kuntumnya, dan bunga-bunganya harus seiras dengannya. Dan haruslah 6 tangkai tersembul dari rusuk-rusuknya, 3 tangkai kaki pelita dari rusuknya yang satu, dan 3 tangkai kaki pelita dari rusuknya yang kedua. Haruslah ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang satu dengan kuntum dan bunga, dan ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang lain dengan kuntum dan bunga. Demikianlah untuk ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita itu. Dan haruslah pada kaki pelita itu ada 4 kelopak seperti bunga badam dengan kuntum-kuntumnya dan bunga-bunganya. Dan haruslah 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, sesuai dengan ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita itu. Haruslah kuntum-kuntumnya dan tangkai-tangkainya seiras dengannya. Semuanya itu harus sebagai karya tempaan dari sebungkah emas murni. Dan haruslah engkau membuat 7 pelita, dan seseorang harus membuat pelita-pelitanya menyala dan membuatnya bercahaya ke ruang depannya. Haruslah sepit-sepitnya dan nampan-nampannya pun dari emas murni. Haruslah orang membuatnya dari 1 talenta emas murni beserta semua perkakasnya. Maka perhatikanlah dan buatlah berdasarkan polanya, seperti yang telah engkau lihat di atas gunung itu.